Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Widya Alfionita, calon guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Dharmasraya, akan mempresentasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal. Dalam kolaborasi ini, saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator Indra SPD MPD dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Isnaini SPD. Tujuan pembelajarannya, peserta mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai masyarakat. Soal pertama, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di mana di sini ada 4 kekuatan konteks sosio-kultural di Dharmasraya. Yang pertama ada tradisi, yaitu malontong. Yang kedua ada makanan sejenis godok opui. Yang ketiga ada pakaian, yaitu batik tanah liat. Yang keempat ada permainan sejenis permainan galah. Nilai-nilai yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada tradisi malontong, yaitu ada nilai kekeluargaan, kekompakan, gotong royong, tanggung jawab, dan kolaborasi. Yang kedua ada makanan sejenis godok opui, yang mana nilai yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada gotong royong, kekompakan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Yang ketiga ada pakaian sejenis batik tanah liat. Nilai yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada religi, kekeluargaan, etika, dan sederhana. Yang keempat ada permainan sejenis permainan galah. Nilai yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada kebersamaan, kekompakan, disiplin, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Kita masuk yang pertama, yaitu ada tradisi sejenis malontong, di mana malontong merupakan salah satu tradisi daerah tebing tinggi Kecamatan Pulau Punjau Kabupaten Dharmasraya, yang mana diadakan ketika mengadakan hajatan Barale Sundaroso, di mana tuan rumah mengundang karib kerabat, kaum sesuku dan tetangga untuk datang ke rumah. Ketika orang sudah banyak datang, perwakilan tuan rumah, biasanya nenek mama, datuk, menyampaikan maksud dan tujuan mengadakan hajatan apa. Setelah disajikan suatu santapan lontong yang dimakan bersama, sebelum pulang biasanya orang akan memberikan sumbangan atau memasukkan uang pada tempat yang telah disediakan oleh tuan rumah. Yang kedua ada makanan sejenis godok opui. Ini merupakan salah satu gambar dari godok opui yang berasal dari Kecamatan Sembilan Koto, di mana godok opui ini terbuat dari pisang dan tepung yang diaduk menjadi sebuah godok, tetapi tidak digoreng melainkan direbus dengan santan. Godok opui ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat secara turun-temurun. Godok ini dihidangkan pada makanan setelah mereka lelah bekerja seharian. Sejarah godok opui di Kecamatan Sembilan Koto, pada umumnya masyarakat bermata pencarian sebagai petani atau pekebun. Jadi, ada salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sana, yaitu dengan julo-julo, yaitu kegiatan bekerja bersama dalam membersihkan ladang. Yang ketiga ada pakaian sejenis batik tanah liat. Batik tanah liat ini diproduksi di Setiung, Kabupaten Dharmasraya, yang berlokasi di Dusun Taman Sari, Jorong, Teluk Sikai, Nagari, Sungai Duo, Kecamatan Setiung, Kabupaten Dharmasraya. Perpaduan warna yang digunakan oleh batik tanah liat ini cukup beragam, mulai dari kuning coklat, merah, hitam, dan hijau. Motif tanah liat ini beragam
Ada kaluak paku, kucing tidur, lokan, batung kayu, tari piring, dan lain-lainnya. Namun, motif-motif tersebut dikembangkan yang inspirasinya diambil dari kekayaan budaya alam Minangkabau, yaitu motif tabuik, jam gadang, dan rumah gadang. Ini merupakan salah satu jenis batik tanah liat yang dipamerkan di suatu pameran, yang mana batik tanah liat ini memiliki dua motif yang memiliki makna, di mana ada karet mempunyai makna bahwa setiap peran dalam sebuah keluarga mempunyai hubungan yang lengket. Sedangkan batang sawit dimaksud dengan simbol asal muasal ekonomi di Damastraya. Yang keempat, ada permainan sejenis permainan gala. Permainan gala juga disebut dengan gobak sodor yang dimainkan menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak. Karena tentunya permainan tradisional mampu merangsang berbagai aspek perkembangan anak, yaitu motorik, kognitif, emosional, sosial, dan nilai-nilai moral. Permainan gala ini dimainkan secara berkelompok, satu kelompok bermain dan kelompok yang lain berjaga. Setiap kelompok minimal terdiri dari 4 sampai 5 pemain. Permainan gala sangat sederhana karena tidak memerlukan peralatan. Hal yang menjadi modal utama dalam bermain yaitu ada ketangkasan, kegesitan, dan kecepatan berlari pemainnya. Kita masuk yaitu soal kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sehingga anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang pertama ada tradisi, yaitu sejenis malontong tadi, itu bisa diimplementasikan pada pembelajaran P5 dengan tema kearifan lokal, yang mana di sini ditayangkan suatu video atau PowerPoint tentang tradisi malontong yang telah dibuat, kemudian mengajak murid untuk mencoba melakukan tradisi malontong tersebut. Nilai-nilai yang terkandung di dalam malontong tersebut ada kekeluargaan, gotong royong, kolaborasi, dan tanggung jawab. Yang kedua ada makanan yaitu sejenis kode obri tadi. Implementasinya pada pembelajaran P5 juga yaitu dengan tema kearifan lokal yang mana di sini siswa membuat suatu makanan berjenis kode obri secara berkelompok. Nilai yang terkandung di dalamnya ada kesederhanaan, kekompakan, tanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian yang ketiga ada pakaian sejenis batik tanah liat, yang mana di sini implementasinya pada mata pelajaran seni budaya dengan membuat suatu motif batik tanah liat itu secara mandiri maupun berani dan sederhana. Kemudian yang keempat ada permainan sejenis gala tadi, yang mana implementasinya pada pembelajaran yaitu pada pendidikan jasmani dan olahraga dengan mempraktikkan permainan gala secara berkelompok, di mana di sini nilai-nilai terkandung ada kekompakan dalam kelompok, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan disiplin dalam kelompok. Soal ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kesepakatan yang merupakan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid itu yang pertama ada gotong royong, di mana di sini siswa bersama-sama membersihkan ruang kelas atau lingkungan area sekolah lainnya. Yang kedua ada kekompakan, di mana kegiatan pembelajaran kelompok dengan kompak dan saling mendukung antar sesama kelompoknya. Yang ketiga ada tanggung jawab, di mana siswa bertanggung jawab melaksanakan suatu tugas baik itu secara individu maupun kelompok yang diberikan oleh guru. Yang keempat ada kolaborasi, di mana di sini siswa bekerja menemukan suatu ide atau gagasan serta menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 1, ini ada 3 orang yang bertanya. Yang pertama itu dari Bapak Riki, apakah seluruh masyarakat yang diundang dan melontong diberikan ke siapa saja? Iya, seluruh masyarakat diundang dalam acara tersebut dan melontong tersebut diberikan ke semua orang.
Kemudian yang kedua itu pertanyaan dari Bu Roza. Apa keterkaitan melontong ini di pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan saat sekarang ini? Di mana melontong tersebut terdapat nilai-nilai tanggung jawabnya, kekuraan, dan gotong royongnya. Kemudian, bagaimana cara merealisasikan melontong ini dalam sekolah? Dengan cara berkumpulnya siswa dalam satu ruangan, kemudian mengadakan iuran kepada anak, serta dibuatkan lontong untuk hidangannya. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia, Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.